Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bareng Kak Vita dan Kak Desi. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Benar, kami selalu berdoa supaya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat. Nah, jika ada teman-teman yang mungkin saat ini sedang kurang enak badan atau sedang sakit, jangan sedih ya, Kak Desi. Iya, jangan sedih. Harus tetap semangat. Nanti kita akan sama-sama mendoakannya. Iya, teman-teman tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Nah, teman-teman, kita mau siap-siap untuk memulai sekolah minggu kita nih. Nah, tapi kita memulai dalam doa dulu. Kak Vita akan pimpin kita dalam doa. Oke, yuk kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk sama-sama kami boleh datang sama Tuhan beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sedang sakit. Tuhan, kami minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Semangat. Teman-teman, bila roh Allah ada di dalam hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, minggu ini kita akan belajar tentang berpuasa yang berkenan kepada Tuhan yang terdapat di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Nah, teman-teman,
Biasanya ya, saudara-saudara sepupu kita melakukan puasa selama 1 bulan penuh, di mana semua umat melakukan puasa bersama-sama. Ini merupakan salah satu syarat agama yang mereka anut. Nah, bagi kita, puasa biasanya dilakukan kapan saja. Bisa saja dilakukan kapan saja, sesuai dengan keperluan atau kebutuhan masing-masing. Nah, Kak Kesya mau menjelaskan nih hari ini tentang berpuasa. Yang pertama, cara berpuasa. Biasanya, orang yang berpuasa dibarengin dengan doa, sehingga disebut doa puasa. Cara berpuasa juga beraneka ragam, teman-teman. Ada yang berpuasa hanya 1 hari atau 3 hari seperti puasa Ratu Esther, di mana mereka tidak makan dan tidak minum selama 3 hari penuh, teman-teman. Nah, ada juga yang berpuasa untuk jangka waktu yang lama, seperti puasa Nabi Daniel. Mereka hanya berpuasa tidak makan daging hewan. Mereka hanya makan sayur-sayuran dan nasi, tempe dan tahu, seperti layaknya orang yang vegetarian. Lalu ada juga yang berpuasa hanya makan 2 kali sehari. Kan biasanya kita itu makan 3 kali sehari ya teman-teman, pagi, siang, malam, sore atau malam. Nah, kalau yang puasanya 2 kali, makannya 2 kali sehari, itu mereka hanya makan, misalnya makan pagi dan makan malam. Sedangkan siang mereka tidak makan. Atau mereka hanya makan pagi dan siang, sedangkan malam tidak makan. Atau juga bisa mereka makan siang dan malam, sedangkan makan paginya tidak. Pada jam di mana mereka tidak makan, mereka gunakan untuk berdoa bagi keperluan mereka. Nah, masih ada lagi teman-teman. Ada juga yang puasanya tidak makan nasi dan tidak makan lauk pauk. Mereka hanya makan buah dan minum sepanjang mereka puasa. Jadi bentuk atau cara puasa tergantung kepada masing-masing. Tuhan mau agar waktu kita berpuasa, kita harus tetap merapikan penampilan kita agar terlihat segar dan ada senyuman di wajah kita. Orang lain tidak perlu tahu teman-teman kalau kita sedang berpuasa. Hanya Bapa di sorga yang mengetahuinya. Nah, itu penjelasan tentang cara berpuasa. Sekarang, kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan kita berpuasa. Kita berpuasa karena kita memiliki satu kebutuhan. Sama seperti Ratu Esther, meminta agar semua orang Yahudi yang berada di kota Susan, kota di mana Esther tinggal, juga semua dayang-dayangnya berpuasa selama 3 hari tidak makan dan tidak minum. Kemudian Esther akan menghadap Raja Ahasiweros untuk meminta belas kasihan raja agar tidak membunuh orang Yahudi, bangsa Yahudi. Jadi Esther mengadakan doa puasa bersama penduduk Yahudi serta dayang-dayang permaisuri Esther karena bangsanya mau dibunuh oleh Haman, pegawai raja yang tertinggi. Nah, itu contoh yang pertama teman-teman, kenapa Ratu Esther akhirnya berpuasa 3 hari. Lalu yang kedua, ada yang berpuasa karena mau memulai suatu pelayanan yang besar. Contohnya siapa? Siapa yang tahu? Ini sangat terkenal ceritanya. Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, Yesus masuk ke padang belantara, pergi ke padang belantara untuk berpuasa berapa lama?
Betul, 40 hari, 40 malam. Tidak makan dan tidak minum, teman-teman. Kemudian ada juga yang berpuasa untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Contohnya nih teman-teman, kalau harus pindah rumah atau pindah pekerjaan. Nah, mereka berdoa dan berpuasa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Atau seperti Daniel, teman-teman, yang meminta petunjuk Tuhan mengungkapkan mimpi dari Raja Ahasiweros sehingga dia terhindar dari kematian. Sebab kalau mereka tidak bisa mengartikan mimpi yang dimimpikan Raja Ahasiweros, mereka akan dibunuh oleh raja. Nah, Daniel dan ketiga temannya berdoa meminta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan menjawab. Daniel hanya berdoa karena Alkitab tidak mengatakan Daniel berpuasa dan berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, yang keempat, ada lagi. Ada juga yang berpuasa untuk mengetahui tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Nabi Daniel meminta penjelasan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang ketiga, akibat dari doa puasa. Akibat yang kita dapatkan waktu kita berdoa puasa sungguh luar biasa. Kita diberi kekuatan, kita terhindar dari malapetaka seperti Ratu Ester tadi. Akhirnya Ratu Ester bisa menghadap Raja Ahasiweros. Bahkan orang Yahudi juga tidak jadi dibunuh, teman-teman, karena doa puasa yang sudah dinaikkan oleh bangsa Israel dan dayang-dayang Ratu Ester dan Esternya sendiri. Tuhan memberi petunjuk yang jelas pada waktu kita berdoa puasa, sehingga hati menjadi tenang dan dipenuhi dengan kedamaian. Tuhan menyatakan rencana dan kehendaknya kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan mengungkapkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari waktu hamba-hambanya berdoa puasa dengan serius, teman-teman. Jadi apa sih yang kita bisa dapat dari firman Tuhan pada hari ini? Nah, bagi anak-anak balita, anak-anak kecil, mungkin hal berdoa puasa belum dianjurkan. Namun pelajaran hari ini merupakan pengetahuan tentang berpuasa, agar walaupun masih kecil tetapi mereka bisa mengerti, bisa tahu mengenai puasa. Selama ini mungkin pengertian yang kita tahu tentang berpuasa itu sama dengan cara berpuasa dari saudara-saudara sepupu kita. Tapi Kak Kesha, kakak-kakak yang lain ingin agar teman-teman semua mengerti dan memahami arti dari berpuasa yang sebenarnya. Bagi anak-anak muda dan orang-orang dewasa, doa puasa merupakan pengalaman rohani yang indah dan sangat menantang. Mulailah dahulu dengan puasa yang ringan. Kami menganjurkan, Kak Kesha menganjurkan teman-teman mulai berpuasa dari yang ringan. Pilih dari 4 cara berpuasa yang tadi Kak Kesha sudah jelaskan. Setelah teman-teman bisa melewatinya, melewati satu tahap, mungkin bisa skip makan 1 kali, yang tadi Kak Kesha jelaskan, malam makan, siang makan, tapi pagi tidak makan, itu bisa. Nah, setelah teman-teman bisa melewatinya, bisa ditingkatkan ke cara berpuasa yang lebih menantang. Setelah skip makan 1 kali, teman-teman bisa mungkin, oke, mau skip makan 2 kali. Atau mungkin lanjut lagi, oke, aku mau puasa 1 hari. Nah, teman-teman bisa mencoba dari yang paling mudah dulu untuk teman-teman lakukan. Tuhan akan memampukan kita semua untuk melakukan doa puasa seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga tidak perlu takut untuk mencoba. Kalau tujuan kita untuk berpuasa dengan benar, maka kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Oke teman-teman? Nah, kalau misalnya teman-teman berpuasa, waktu kalian berpuasa itu misalnya yang tadi skip 1 kali makan, lalu waktu skip 1 kali makan jangan dipakai untuk main ya teman-teman. Teman-teman harus pakai waktu skip makan kalian untuk berdoa. Oke teman-teman?
Oke, siap melakukan firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini dari Yoel 1 ayat 14a. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Oke teman-teman, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami sudah dengarkan. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan belajar berpuasa dari yang termudah sampai kami bisa sungguh-sungguh berpuasa sesuai dengan keperluan kami masing-masing ya Tuhan. Ajarkan kami, kuatkan kami Tuhan agar kami terus senantiasa dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan bagi kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik kan? Iya dong Kak Vita. Nah, Kak Desi pasti dapat sesuatu nih dari kebenaran firman Tuhan. Pastinya. Oh, Kak Desi bisa sharing nih sama kita semua. Oke Kak Vita. Kak Desi belajar nih hari ini Kak Vita. Bahwa ternyata berpuasa menurut Alkitab itu ada banyak macamnya nih Kak Vita. Dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita berpuasa Kak. Benar sekali Kak Desi. Puasa menurut Alkitab itu bukan untuk menumpuk pahala ya Kak. Iya. Tetapi supaya kita lebih mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari gitu Kak. Iya, Nah, mungkin betul. untuk teman-teman yang masih kecil ya, adik-adik kecil, masih agak sulit nih untuk dilakukan ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Boleh kita sama-sama coba, oke? Oke Kak Vita. Nah yuk teman-teman, kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Betul, betul. Oke. Nah sekarang kita mau mengerjakan aktivitas nih. Betul. Iya. Kerjakan dengan baik ya. Shalom teman-teman, aktivitas kita hari ini. Teman-teman silahkan di rumah masing-masing teman-teman bisa membaca Alkitab dari yang ada di kertas ini. Nah setelah teman-teman membaca, teman-teman bisa jawab pertanyaan yang ada di sebelah kanan ini. Oke teman-teman, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, seperti itu. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, Kak Desi, minggu ini ya kita juga merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus Oh loh. iya benar Kak Vita. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000-an tahun yang lalu. Dan sekarang Roh Kudus tuh berdiam di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, menolong hidup kita, dan memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Dahsyat. Yes, amin Kak. Selamat Hari Pencurahan Roh Kudus teman-teman. Nah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.